Dahulu kala, nama kuntilanak dan pocong adalah puncak dari segala teror. Cukup dengan daster putih yang sedikit dekil atau kain kafan yang agak miring, sebuah desa bisa gempar 7 hari 7 malam. Manusia akan mengunci pintu sebelum maghrib dan merapal doa sampai berkeringat dingin hanya karena mendengar gesekan daun bambu. Tapi itu dulu. Sebelum ada internet, sebelum ada pinjol, dan sebelum manusia lebih takut pada centang biru daripada muka biru. Seorang pemuda bernama Raka sedang duduk melamun, matanya sembab, bukan karena melihat setan, tapi karena melihat saldo rekeningnya yang tinggal Rp15.000 di tanggal tua. Tiba-tiba muncul sosok Kunti, bajunya putih kusam. Mungkin efek kurang deterjen pemutih. Kunti mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan lengkingan mautnya yang sudah dia latih selama 200 tahun. Mbak, kalau mau latihan vokal mending ikut audisi pencarian bakat atau bikin podcast horor deh. Lumayan dapat AdSense. Jangan ketawa di sini, gue lagi pening mikirin cicilan motor yang nunggak 3 bulan. Heh, manusia, lu nggak lihat gue? Gue ini kuntilanak, legenda, urban legend nomor 1. Harusnya lu lari, minimal kencing di celana. Aduh mbak, setan itu mah lewat. Lu tahu yang lebih serem? Debt collector yang nunggu di lobi apartemen dari jam 7 pagi. Itu baru iblis, lu cuma hantu, paling banter bikin merinding. Mereka bikin motor gue hilang, mending lu pergi deh, kegalauan gue lebih horor dari muka lu. Tuh, lihat kan? Harga diri setan sekarang di titik nadir. Dulu gue cuma nangkring di pohon beringin aja orang bisa jantungan. Sekarang disuruh cari cuan. Emang benar kata temen gue, manusia zaman sekarang itu hatinya udah jadi beton. Lebih horor lihat notifikasi limit Anda habis daripada lihat muka gue yang udah gue dandanin seharian. Pocong yang biasa dipanggil Poci sedang mencoba menikmati waktu me time. Ia rebahan di bawah pohon Kamboja, mencoba meditasi agar kain kafannya tidak terlalu gatal. Tiba-tiba, sebuah cahaya LED berkekuatan 5.000 watt menghantam wajahnya. Oke guys, balik lagi di channel Horror Barbar. Malam ini kita berhasil nemuin pocong asli. Lihat guys, kafannya agak kuning. V ini ori bukan KW. Woi, silau somprep. Lu kira gue objek wisata? Gue lagi istirahat. Pergi nggak lu? Wih, interaktif banget guys. Pocongnya bisa ngomong kasar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau tembus 10.000 likes, gue bakal ajak nih pocong mukbang kabel listrik. Kerja mas, kerja. Cari loker di LinkedIn kek. Narik ojek kek. Jangan ganggu privasi orang mati. Gue ini korban ketidakadilan sejarah. Sekarang malah jadi konten. Lu nggak takut kualat apa? Kualat nggak bikin kenyang cung. Yang penting engagement naik. Sini senyum dikit ke kamera. Gue kasih saweran lewat QRIS yang gue tempel di Nissan lu. Mau nggak? Di sebuah gedung kosong yang nggak selesai dibangun. Mungkin karena anggarannya habis. Suasananya suram. Lebih mirip rapat karyawan yang mau di PHK massal daripada pertemuan makhluk halus. Gue nyerah bos, gue bener-bener nyerah. Kemarin gue masuk ke mimpi seorang cowok. Niatnya mulia loh, mau kasih peringatan biar dia tobat karena dosanya udah numpuk setinggi gunung. Pas gue nampakin muka yang udah gue bikin sehancur mungkin, dia malah nanya, "Mbak, nomor togel besok berapa? Kalau tembus, nanti saya beliin skincare." Sama mbak, nasib gue lebih miris. Kemarin gue masuk ke rumah mewah di Menteng mau nyuri duit. Pas gue buka laci, isinya cuma kertas tagihan. Pas gue cek lemari,
gak ada duit tunai sepeser pun. Ternyata sekarang semuanya cashless. Gue mau gesek kartu ATM, gue gak tahu pinnya. Mana sekarang banyak CCTV sama smart home. Pas gue mau kabur, gue malah ketangkap kamera. Di post di grup warga dikira maling kucing tetangga. Jatuh banget reputasi gue sebagai spesialis finansial gaib. Masalahnya satu, kawan-kawan. Manusia sekarang lebih setan dari kita. Mereka bisa memfitnah tanpa nampakin muka lewat akun bodong. Mereka bisa neror mental orang lewat grup WhatsApp 24 jam. Dan yang paling gila, mereka lebih takut saldo ATM nol daripada ketemu kita di pohon beringin. Kita ini cuma gangguan visual, tapi kemiskinan itu gangguan jiwa bagi mereka. Kalian masih mending. Gue hantu yang mati karena burnout. Tapi pas gue gentayangan di kantor lama buat bahas dendam sama manajer, dia malah nggak kaget. Pas gue berdiri di belakang kursinya sambil ngebisikin suara-suara kematian, dia cuma bilang, Bambang, bagus kamu balik. Mumpung sudah jadi arwah, tolong dong revisi file ini lewat mimpi klien. Sekalian tanyain kenapa invoice kita belum cair. Kan kamu nggak butuh tidur lagi. Gue hantu, tapi tetap dianggap sumber daya manusia. Sumber daya arwah maksudnya. Dunia sudah berubah, guys. Kita ini cuma hantu analog di dunia digital. Kita kalah serem sama algoritma. Algoritma itu setan yang sesungguhnya. Dia bisa tahu apa yang lo takutin dan nampilin itu tiap detik di timeline HP lo. Kita cuma bisa ngetok pintu yang ujung-ujungnya dikira kurir paket. Pas dibuka, manusianya malah kecewa. Karena yang datang ternyata cuma kuntilanak, bukan paket diskon 12-12. Bener mbak, kemarin ada orang lihat gue di lift. Bukannya lari, dia malah ngeluarin HP terus bilang, wah, filter horornya real banget nih. Gue udah ngeluarin darah dari mata, malah dibilang CGI-nya kurang halus. Sakit banget hati gue mbak. Jadi kesimpulannya apa? Kita bubar aja. Apa kita daftar jadi admin akun horor biar dapat gaji bulanan? Enggak. Kalau manusia sudah jadi lebih setan dari kita, maka kita harus jadi lebih modern dari mereka. Mulai besok, jangan ada yang muncul di pohon beringin lagi. Itu pasar lama. Kita pindah ke cloud. Kalau mereka mau konten, kita kasih konten. Poci, lu besok dandan yang rapi. Ngapain? Kita bikin akun TikTok. Nama akunnya @kuntivibes666. Kita bikin konten review jujur nisan-nisan di TPU atau tutorial cara nakutin Gen Z tanpa dituduh pelecehan. Daripada kita pensiun dini, mending kita jadi influencer alam gaib. Siapa tahu dapat endorse kain kafan sutra atau parfum melati aroma vanila. Di dunia yang isinya cicilan, pinjol, dan perang nuklir, hantu kayak kita ini sebenarnya cuma hiburan receh yang gagal lucu.